Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 secara hibrida di halaman kantor Kemendikbudristek Jakarta. Tahun ini peringatan Hardiknas mengusung tema Bergerak Bersama, Semarakan Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memimpin upacara dan menyampaikan beberapa transformasi yang telah dicapai selama 3 tahun terakhir. Saat ini, dikatakan Mendikbudristek, anak-anak Indonesia bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri. Selain itu, para kepala sekolah dan kepala daerah juga kini lebih mudah melakukan pemantauan pelaksanaan pendidikan. Diungkapkan Mendikbudristek bahwa kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakteristik dan kompetensi. Bahkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Lebih dari itu, Mendikbudristek mengemukakan tentang berbagai capaian pendanaan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Pada program dana bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan, Kemendikbudristek telah memberikan kemudahan dalam pencairan langsung hingga fleksibilitas pemanfaatannya bagi sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya adanya perluasan program beasiswa juga memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi menjadi jauh lebih terbuka. Menutup pidato, Mendikbudristek mengajak masyarakat untuk merayakan capaian transformasi tersebut dengan syukur dan semarak atas kerja keras dan kerjasama semua pihak. Mendikbudristek juga mengajak masyarakat untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil. Sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Pada jenjang perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang dulu hanya belajar teori dalam kelas, sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka. Dari segi pendanaan, pencairan langsung dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional pendidikan ke sekolah dan pemanfaatan yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang jauh lebih terbuka. Dukungan dana padanan untuk mendanai riset juga telah melahirkan begitu banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi. Selain itu, mekanisme dana Indonesiana yang fleksibel dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya sehingga mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung pemajuan kebudayaan kita. Saudara-saudariku, mari kita ingat bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan gerakan Merdeka Belajar. Transformasi yang masif ini sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak, karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama kita. Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat untuk kita semua merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil. Dengan merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang 3 tahun terakhir, kita dapat merancang arah perjalanan kita ke depan untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar. Pada peringatan Hardiknas kali ini, Mendikbudristek memberikan secara simbolis tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada 6 orang yang mewakili 5.685 pegawai negeri sipil di Kemendikbudristek. Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai atas pengabdiannya dalam melaksanakan tugas dan menunjuk kesetiaan, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu selama 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Tahun ini, Kemendikbudristek masih menggunakan logo yang sama seperti tahun sebelumnya, dengan bentuk dari 3 elemen, yaitu bintang, keceriaan, dan pena yang memiliki makna selaras dengan cita-cita Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh peserta upacara Hardiknas mengenakan pakaian adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Kali ini Mendikbudristek memakai pakaian adat dari Provinsi Aceh. Sebanyak 443 orang pejabat dan pegawai di lingkungan Kemendikbudristek serta perwakilan peserta didik mengikuti upacara secara luring dan 1.000 orang peserta hadir secara daring. Jumlah peserta daring tersebut terdiri dari peserta didik berprestasi, duta teknologi, guru, dan kepala sekolah penggerak.
mahasiswa penerima KIP kuliah, dan ADIK, Laskar Rempah, serta mahasiswa program MBKM turut mengikuti upacara secara daring. Turut hadir dalam upacara Menteri Pendidikan Kebudayaan tahun 1993 sampai 1998 pada Kabinet Pembangunan 6, Wardiman Djojonegoro, dan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2004 sampai 2009 Kabinet Indonesia Bersatu Bambang Sudibyo. Upacara Hardiknas tahun ini juga dimeriahkan oleh Orkestra Ruang Bunyi dan vokalis pemenang FLS 2N tahun 2022. Penampilan Kita Cinta lagu anak, permainan tradisional dari sekolah adat, serta tari tradisional Jai Bajawa dari NTT. Tim Eljon Media laporkan.